Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Ya, amin. baru saja kita menyaksikan laga Argentina melawan Arab. Waduh, ini seru sekali, bro. Gimana nih serunya nih? Iya, ini sebuah hasil yang di luar dugaan sebetulnya. Karena kita menganggap bahwa Arab Saudi akan menjadi tim yang paling tidak diunggulkan, katakanlah, untuk bisa Mhm. keluar dari zona grup. Ya, ha. Tapi dengan modal satu kemenangan, justru melawan tim yang paling kuat, Mhm. rasanya kepercayaan diri dari pemain-pemain Arab Saudi juga pasti akan meningkat. Mhm. Dan dengan modal 3 poin yang dia dapat, mereka dapat, tentu ini juga kan eh, akan memudahkan langkah mereka berikutnya. Karena Mhm. lawan mereka yang di pertandingan berikutnya adalah yang notabene lebih lemah ketimbang Argentina. Ya, Gitu loh, ya, bro. ya. Tapi ini memang kalau menurut saya ini Mm-mm. berkah dari pelatihnya nih, pelatih Arab. Betul. Gimana, bro? Nih Ya, pelatihnya nih. ini memang pelatih yang sudah melanglang buana ya ke Mhm. banyak negara. Terakhir dia kan membawa Maroko di tahun 2018 ya. Dan terlihat memang progres dari permainan Arab Saudi ini, begitu mereka melihat mengetahui bahwa lawan yang dihadapi adalah Argentina, mereka juga bermain sebetulnya di awal babak pertama bermain agak hati-hati Mhm. gitu. Dan selalu memang kan problem dari pertandingan pertama di sebuah kompetisi adalah bagaimana beradaptasi dulu Mhm. dengan atmosfer pertandingan, Mhm. beradaptasi dulu dengan atmosfer kompetisi. Nah, rasanya dengan kondisi yang seperti ini, tentu ini akan lebih memudahkan buat Arab Saudi dan buat Argentina justru ini adalah semacam beban yang harus mereka pikul untuk melewati dua pertandingan berikutnya gitu, Bro. Mhm. Mhm. Ya, eh, saya sempat bilang waktu kita bahas di per grup itu ya, bahwa Mm-mm. wah ini pelatih Arab ini akan menjadi penerusnya STY ini di Indonesia. Karena saya Ya, perhatikan ini kan seperti Indonesia melawan Kuwait kan, ibaratnya ya tim yang sangat betul, kuat, Indonesianya yang lemahnya ternyata Indonesia bisa mengalahkan Kuwait. Ini kan juga sama. Ketika Arab betul, Saudi betul. dianggap bahwa wah ini tim lemahnya dan Argentina sebagai tim yang kuat, ternyata kan kedudukannya kebalik. Jadi malah Iya, Argentina kalah oleh Arab Saudi 2-1. Ada ini bro, betul. ada catatan yang menarik nggak dari laga mengenai Argentina lawan Arab ini? Ya memang ini kalau saya lihat ya dari overall dua babak itu kan ada perbedaan yang sangat signifikan antara penampilan Arab Saudi di babak pertama dengan Arab Saudi di babak kedua. Mhm. Dan ini adalah betul yang dibilang Bro Eri bahwa ini adalah bukti kecerdasan dari seorang pelatih ya. Mereka tahu bahwa Argentina itu memiliki pemain-pemain yang cepat dan memiliki pemain-pemain yang sangat berpengalaman dengan skill ball yang sangat bagus ya. Dan kalau itu katakanlah dimulai dengan gaya bermain seperti marking marking ke pemain, itu rasanya pressure ke pemain ini rasanya ini juga tidak menjadi efektif. Mhm. Nah, justru yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah ketika mereka bertahan secara zonal tapi sejajar. Mhm. Dan mereka tahu bahwa Argentina tidak memiliki seorang striker murni. Mhm. Di situ ada Lautaro Martinez yang seorang striker tapi striker yang membutuhkan space. Mhm. Nah, makanya di situ ada Messi yang diharapkan bisa memberikan umpan-umpan ini ya terobosan dan Mhm. biasa itu dilakukan oleh Messi. Makanya ketika bertahan Arab Saudi melakukan jebakan offset dan ini Mhm. sangat-sangat ampuh ya. Ini terbukti bahwa jebakan offset ini menjadi sangat efektif untuk meredam kecepatan-kecepatan dari pemain-pemain Argentina untuk mengisi ruang-ruang kosong dari Mhm. umpan-umpan terobosan karena Argentina tidak punya striker murni gitu Mhm. loh. Mhm. Nah, ini kan menjadi bukti ya kecerdasan dan organisasi pertahanan Arab Saudi ini sangat luar biasa di babak pertama. Mhm. Dan itu terbukti ampuh untuk meredam kecepatan pemain-pemain Argentina. Mhm. Dan memang terbukti pada babak pertama
sebetulnya Arab Saudi juga kan kemasukan gol bukan dari sesuatu serangan yang dibangun secara sistematis ya, Mhm, secara mhm, struktural gitu loh. mhm, mhm, Tapi karena kecerobohan pemain Arab Saudi juga mhm, yang kemudian melakukan pelanggaran di area kotak penalti dan menjadi penalti mhm, itu. mhm, Nah, ini kemudian ada perbedaan yang sangat signifikan saat terjadi pergantian babak dari babak mhm, satu ke dua. Nah, begitu tahu di babak kedua bahwa mereka butuh untuk segera menyamakan gol, makanya skema permainan pemain-pemain Arab Saudi sudah melakukan high pressure ke pemain-pemain Argentina mhm, dan mereka sudah mulai berani menyerang. Dan mhm, itu yang sepertinya mengagetkan juga buat ini ya pemain-pemain Argentina karena pressure-pressure yang dilakukan oleh pemain Arab Saudi, mereka juga kan sangat diuntungkan dengan postur-postur mereka yang sangat besar ya, dan itu juga menjadi sesuatu yang efektif. Terlebih lagi ternyata organisasi pertahanan Argentina itu kacau balau, mhm. terutama Sergio Romero ya, yang saya lihat juga underperform. Walaupun dia kalau kita lihat bermain di Tottenham Spurs, Mhm. dia bermain cukup baik sebetulnya, tapi di pertandingan ini dia menjadi kartu mati. Mhm. Maka dia tidak bisa memblok sebetulnya serangan tunggal dari pemain Arab Saudi ini. Kalau Sergio Romero ini bisa memblok, itu nggak akan jadi ini ya, nggak akan jadi Gol. gol gitu loh. Ya. Karena penjagaannya kurang rapat. Itu Mhm, ada space gitu loh. mhm, mhm, Akhirnya pemain Arab Saudi masih mampu menendang bola. mhm, Itu yang menjadi catatan saya ya. mhm, Dan memang kalau yang di babak pertama itu kan dari sisi Arab Saudinya ya. mhm, Kemudian kalau kita melihat dari sisi Argentina, justru di babak pertama Argentina juga gaya bermainnya juga tidak seperti Argentina yang sesungguhnya ya. Karena di mhm, sini peran dari Angel Di Maria di sektor sayap itu tidak berjalan dengan baik mhm, gitu loh. Jadi Argentina tidak bisa mengeksploitasi sisi-sisi kiri pertahanan Arab Saudi karena Angel Di Maria di babak pertama underperform. mhm, Walaupun ada perbaikan performa dari Angel Di Maria di babak kedua, tapi itu sudah terlambat mhm, karena pertahanan Arab Saudi sudah semakin ketat mhm, gitu loh. mhm. Ya, saya sempat ya Mm-mm. mungkin karena saya kurang mengikuti atau gimana kok loh kok Angel Di Maria ini masih main ya. Rasanya tuh udah lama banget nggak denger nama dia tuh. Ya betul betul. Ya, mungkin udah tersingkir di mana gitu, tiba-tiba sekarang muncul Mm-mm. lagi. Tapi gini, saya melihat keistimewaan dari Arab Saudi adalah dari sisi pelatih juga, di mana ketika ada yang cedera masih ada jatah untuk pertukaran pemain. Itu menurut saya Ya, brilian juga ya. Kan bisa aja ya. pada saat di pertengahan babak kedua terus langsung dihabiskan gitu jatahnya. Tapi Mm. ini enggak, ketika ada yang cedera masih bisa tukar pemain. Wah, gila ini saya bilang apa tabungannya banyak banget. Ada Ya komentar memang soal ini, Bro. ya itu tadi ya bagaimana perhitungan dari setiap pelatih melihat dari gaya bermain, dari kondisi yang terjadi di lapangan itu juga akan membuat mereka mengambil keputusan dengan cara yang bijak, seharusnya dilakukan seperti Mhm, itu. mhm, Dan kalau yang dilakukan oleh pelatih Arab Saudi itu melakukan pertukaran-pertukaran pemain dengan cara-cara yang sangat efektif. mhm, Apabila ada pemain yang betul-betul membutuhkan, dia baru akan lakukan pergantian. mhm, Apabila ada lini-lini yang butuh perbaikan, dia juga akan melakukan pergantian. mhm. Itu adalah kecermatan dari pelatih melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Ya, Cuma persoalannya yang agak apa ya nilai minus dari Arab Saudi, banyaknya pemain Arab Saudi yang menerima kartu kuning. Itu ya sayang betul, sekali. betul, sangat Mm-mm. disayangkan. Mm-mm. Tapi kipernya luar biasa itu save-nya berapa kali itu. Ya, betul, betul. Ya. Jadi ini kiper Arab Saudi. Memang dari dulu kan Arab Saudi punya sejarah ya, punya Hmm. kiper-kiper yang bagus. Nah, Hmm. ternyata tradisi untuk menghasilkan kiper-kiper yang bagus dari tim Arab Saudi itu berlanjut Hmm. di generasi yang sekarang gitu loh. Hmm. Nah, saya sih sangat mengagumi sebetulnya gaya ini ya organisasi permainan dari Arab Saudi yang tidak gampang panik itu tadi ya. Hmm. Walaupun mereka sebetulnya ya pada saat terjadinya gol pertama dari Messi dari penalti,
itu pun juga sebetulnya suatu hal yang tidak diduga dan itu bisa mengundang sebetulnya kekecewaan yang besar ya. Karena 50-50 sih sebetulnya. Cuma karena ada VAR ya kemudian wasit melihat VAR, VAR sekarang itu juga sepertinya sangat sangat sensitif apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran Hmm. terutama di ini ya di penalti ya. Bahkan VAR sekarang itu semakin canggih karena ada grafis gitu. Komputer grafis juga ditampilkan. Hmm. Jadi ini sebuah langkah maju ya dari FIFA Hmm. untuk membuat tontonan sepak bola menjadi menarik. Hmm. Salah satu barometer tontonan sepak bola menarik adalah dengan jumlah gol yang tercipta. Itu yang menjadi ini ya barometernya ya. Hmm. Dengan banyaknya gol yang tercipta itu juga kan akan membuat pertandingan jadi lebih ini ya lebih excited lah, lebih Hmm. menarik lah untuk dilihat. Ya. Dan kalau kita lihat bahwa VAR sekarang menjadi lebih sensitif, itu adalah bukti bahwa FIFA juga ingin membuat sebuah pertandingan menjadi lebih banyak gol. Sepertinya begitu, Bro. Ya. Ya. Hmm. Tapi kalau ngomong-ngomong soal jumlah gol, sebetulnya jumlah gol yang paling banyak kan justru di laga Inggris lawan Iran. Nah, itu lagi. Nah, ini Sebetulnya gini menarik ya. ini. Sebetulnya saya juga agak agak senang juga ya bahwa dari ada wakil Asia Hmm. yang kemudian bisa melewati babak pertama atau pertandingan pertama dengan hasil yang positif. Hmm. Karena kekecewaan kita dari Asia itu dimulai dari Qatar. Qatar Hmm. sebagai tuan rumah ternyata tidak bisa memanfaatkan efek dari banyaknya dukungan Hmm. supporter. Karena ternyata dukungan supporter ini malah jadi kontraproduktif. Hmm. Mereka bermain seperti terbebani. Kita Ya. tidak melihat Qatar yang bermain dengan gaya yang cepat, Qatar yang bermain dengan ala-ala Brazil itu tidak kelihatan. Malah malah yang terlihat dia menjadi seperti bulan-bulanan dari Ekuador karena Ekuador ternyata tim yang sebetulnya kita juga tidak terlalu memperhitungkan, justru mereka sudah tancap gas dari awal. Hmm. Itu yang agak mengagetkan. Dan kekecewaan kedua, ini yang sangat besar adalah Iran. Iran ini kan boleh dibilang peringkat FIFA terbaik untuk zona dari Asia ya. Hmm. Dia menempati ranking ke-20. Artinya jarak antara peringkat FIFA antara Inggris dengan Iran itu sebenarnya nggak jauh gitu loh. Hmm. Dan Iran kali ini juga memang dipenuhi oleh pemain-pemain veteran sebetulnya. Hmm. Karena tim Iran termasuk salah satu tim yang tertua yang hadir di kompetisi Piala Dunia kali ini. Seharusnya mereka bisa bermain dengan pengalaman-pengalaman yang bisa dimiliki. Ternyata melawan Inggris hancur babak belur gitu, Bro. Dan Inggris itu punya punya sesuatu yang berbeda dari pakemnya ya kali ini. Betul, betul. Itu agak mengagetkan melihat gaya Inggris bermain ya. Ya. Karena Inggris sebelum Piala Dunia ini dimulai, mereka kan sudah melakukan beberapa kali pertandingan-pertandingan terutama di Nation League ya. Ya. Terakhir mereka juga ini menjadi semacam warning sebetulnya buat kesebelasan Prancis ketika kesebelasan Inggris ketika mereka kalah di Nation Cup, di Nation League melawan Hongaria 4-0 di kandang Hmm. sendiri. Hmm. Dan menurut kabar ya, menurut informasi bahwa kekalahan lawan Hongaria yang 4-0 itu di kandang sendiri adalah kekalahan terbesar Inggris sebagai tuan rumah sejak tahun 1920-an kalau nggak salah atau Hmm. 1930-an. Hmm. Dan ini kan yang mengundang kekhawatiran dari fans-fans sepak bola Inggris. Tapi kalau kita melihat pertandingan dia lawan Iran itu beda sekali gaya bermain Inggris, Bro. Ya, ini Gila. jadinya bingung apakah Inggris atau Italia gitu ya? Atau, Iya. Jadi ini atau gaya Spanyol. betul. Jadi ini gaya sepak bola lebih mengadopsi permainan tiki taka dari sentuhan satu dua kali sentuhan ya antar Hmm. pemain dan terlihat bagaimana Inggris bisa bermain dari kaki ke kaki dengan cara yang sangat intens gitu ya dengan kuantitas juga yang sangat jauh dibanding Iran. Di babak pertama Inggris melakukan sentuhan melakukan sentuhan bola antar pemain itu terhitung 450 sekian. Oh. Sementara Iran di babak pertama hanya 85 sentuhan. Itu kan suatu jumlah yang jomplang sekali gitu loh. Hmm. Hmm. Dan ternyata gaya permainan dari Inggris itu ini kemudian bisa
menghasilkan sesuatu yang sangat positif buat Inggris ya. Hmm. Terutama gol-golnya yang tercipta dengan cara-cara yang indah, Hmm. kemudian jumlahnya juga banyak. Hmm. Ini suatu hal yang agak mengagetkan bahwa Inggris bisa keluar dari pakem sepak bolanya yang selama ini kita kenal, Hmm, ya. gitu Ya. bro. Oke, jadi kita udah bahas Hmm. Qatar, udah bahas Inggris juga ya. Eh, Ya, dan yang kita utamakan sebenarnya kan lawan Argentinanya ini yang menarik ya, betul, Arab Saudi. betul. Saya selalu bilang ini pelatih Arab ini yang harus menjadi penerus STY nanti. Harus Iya, ini. emang unsur-unsur kejutan yang bisa ditampilkan oleh pelatih Arab ini memang sesuatu yang sangat refreshing lah. Mhm. Melihat bahwa organisasi pertahanan kok bisa begitu rapi ya Mhm. dilakukan oleh Arab Saudi. Mereka tidak mau bertahan terlalu dalam. Mhm. Jadi di setengah area pertahanan itu mereka berdiri sejajar, Mhm. gitu loh. Ya. Nah, dengan berdiri sejajar, mereka berharap bahwa kalau misalkan terjadi umpan-umpan terobosan, semua sepertinya sudah mengerti ya bahwa apa Mhm. yang harus dilakukan, yaitu melakukan jebakan offside. Ya. Makanya Argentina di babak pertama ya Angel Di Maria aja nggak bisa ngapa-ngapain karena jebakan offside itu begitu efektif Ya. gitu. Dan Nah, perubahan dari babak pertama dan babak kedua itu juga sangat mengagetkan buat Argentina dan itu tidak diantisipasi sebetulnya ya. gitu. Oke, jadi Argentina kalah dan itu sepertinya eh, Mm-mm. apa terkabulnya doa-doa masyarakat Argentina. Karena ternyata karena ternyata Iya. masyarakat Mm-mm. Argentina itu tidak ingin Argentina melaju melewati fase grup. Kenapa? Kan Betul. sekarang kondisi di negaranya itu sedang dalam kondisi yang ekonominya sedang carut-marut ya, di mana devisa Betul. negaranya itu sangat turun dan sementara impornya banyak, ekspornya nggak ada dan dikhawatirkan akan terjadi devaluasi, Betul. devaluasi mata uang di Argentina. Dan oleh karena Ya. itu masyarakat di sana tidak ingin apa tim sepak bola ini melaju karena khawatir nanti di tengah-tengah masyarakat lagi fokus kepada sepak bola tiba-tiba pemerintahnya mengumumkan devaluasi. Jadi mereka nggak mau ya kalau Argentina ini lolos gitu. Dan Iya. ini mungkin karena doanya masyarakat Argentina sendiri akhirnya Argentina kalah oleh Arab Saudi. Iya, ini kan jadi semacam pengalihan isu ya sebetulnya. Tapi dalam sejarahnya, ini untuk kita ketahui bersama ya, Hmm. dalam sejarahnya Argentina pernah melakukan itu, bro. Di Hmm. tahun 1978, ketika Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu kan sedang jadi masalah mengenai persoalan-persoalan hak asasi manusia. Hmm. Waktu itu, junta militer Argentina sepertinya akan digoyang oleh para aktivis, gitu loh. Hmm. Nah, bagaimana cara meredam seperti ini? Ya dilakukanlah sepak bola apa perhelatan Piala Dunia di Argentina. Hmm. Itu adalah cara untuk meredam apa namanya aktivitas-aktivitas yang menjurus pada upaya penggulingan junta militer gitu loh. Hmm. Jadi itu pernah dilakukan oleh Argentina. Nah, Di- waktu itu masalah hak asasi manusia di Argentina itu kan memang menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kan ya, ah, karena angka penculikan dari para aktivis waktu waktu itu di Argentina itu begitu besar, ribuan hmm. orang hilang di Argentina waktu itu karena mereka berhadapan dengan junta militer yang begitu kuat. Ya. Kalau nggak salah waktu itu pemimpin junta militer namanya Augusto Pinochet. Hmm. Kalau nggak salah ya, saya lupa lupa ingat gitu loh. Ya. Ya artinya di Argentina itu seringkali pesta olahraga, terus kalau ada sesuatu urusan pemerintah nyelip di situ kan. Iya, Dan itu yang kelihatannya mereka punya trauma, wah jangan ini jangan. iya, kayaknya itu trauma bro, itu trauma bro, betul. Ah, Oke, Sobat Bola, sekianlah kita obrolan mengenai laga Argentina melawan Arab Saudi ya. Mudah-mudahan Arab Saudi ini bisa melaju lebih jauh lagi di Piala Dunia iya, kali ini dan amin. mudah-mudahan keuntungan ya wilayah yang mirip-mirip dah dengan lokasinya ini juga bisa memberikan benar-benar bermanfaat buat Arab Saudi.
dan itu akan menjadi wakil Asia. Oke. Betul. Menurut Sobat sendiri gimana? Layak nggak nih pelatih Arab Saudi ini menjadi penerus STY di Indonesia? Kejauhan nggak apa-apa. Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you, bro.